Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Bapak Ibu, Saudara, saya yakin kita sering ada masa-masa mempertanyakan kenapa Tuhan seakan-akan diam. Bisa jadi kita berdoa tentang ketidakadilan dan kita merasa Tuhan tidak melakukan perubahan apa-apa. Atau kita melihat korupsi, kekerasan, manipulasi kuasa, tetapi malah pelakunya itu naik jabatan. Atau kita berjuang hidup benar, tapi yang hidupnya lebih berhasil. Atau contoh yang lebih dekat dengan kita, saudara, ya, yang sebagian besar di sini sebagai guru udah sungguh mengajar, membimbing dengan penuh kasih, dengan sabar, dengan disiplin, tapi anak didiknya bermasalah, malah kita yang kemudian dibilang tidak becus mengajar, Bapak Ibu becus mengajar, ya kan? Atau kita udah riset mati-matian, ada yang buat paper dengan jujur, ya, sementara ada yang lain itu rekan dosen atau mahasiswa pakai AI, ChatGPT, ya, pakai joki, pakai kuli, apapun itu, saudara. Yang kita kejadian jujur dikasih nilainya B-, sementara ini pakai cara curang malah A. Dan Tuhan sepertinya nggak ngapa-ngapain. Waktu kita protes malah dibilang iri, dengki. Atau saudara, waktu kita berusaha mengerjakan hal administratif secara jujur, secara benar, ya, tapi hasilnya enggak seperti yang kita harapkan. Ya, sekolah kita dikelola dengan baik, akreditasinya kita kasih B, ya, sementara yang sebelah gurunya enggak masuk, ya, pengajarannya ada, kadang enggak ada, malah dapat A karena jalur orang dalam sama tenaga dalam. Ya. Dan saudara, waktu melihat itu semua, kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi kita enggak suarakan, tapi ada di dalam benak kita atau dalam hati kita. Tuhan, Engkau lihat kan itu semua, kenapa Engkau diam, Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan Kau biarkan ini? Kenapa Tuhan seakan-akan Engkau berdiam diri, tidak melakukan apapun, Tuhan? Dan saudara, sering iman kita itu runtuh bukan karena ateisme. Iman kita itu goyah karena kebingungan. Kita mengalami disorientasi. Kita percaya kalau Tuhan adil, tetapi keadaan di sekitar kita memperlihatkan sepertinya ketidakadilan itu menang, ketidakadilan itu yang berjaya. Kita percaya kalau Tuhan bekerja, tetapi yang terlihat justru lawan di mana-mana. Jadi ada ketidakcocokan antara keyakinan sama kenyataan, antara apa yang kita imani dengan apa yang kita amati atau alami. Dan itu pengalaman Nabi Habakuk, seperti yang telah kita lihat di minggu yang lalu. Dan saudara, Habakuk ini dia bukan cuma nabi yang bicara pesan Tuhan buat jemaat umatnya, tapi dia pertama-tama adalah nabi yang bicara kepada Tuhan atas nama umat. Dia bukan pertama membawa pesan dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, tapi justru yang pertama dia lakukan adalah bawa jeritan, bawa pesan dari umat Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Kenapa ini terjadi, Tuhan? Dan Nabi Habakuk ini, saudara, dia melihat kekerasan, melihat kelaliman, dia melihat hukum yang lumpuh, dia melihat ketidakadilan, dia melihat keadilan diputar balikkan. Dan di dalam itu semua dia berseru membawa jeritan, berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan Kau membiarkan ini? Saudara, Tuhan tampak diam. Tuhan sepertinya tidak ngomong apa-apa. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama, kita akan lihat jawaban Tuhan terhadap segala pertanyaan Habakuk yang tadi. Ya, jawaban Tuhan yang mengguncangkan, yang mengagetkan itu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan selama kami membaca firman, merenungkannya, dan juga ke depan ketika kami melanjutkan eksposisi dari kitab Habakuk ini. Kiranya kami dituntun kepada satu iman yang jujur di hadapan Engkau, membawa segala kegelisahan kami, kegambangan kami, kebingungan kami di hadapan Engkau. Dan biarlah segala pengalaman ini, mengalami disorientasi dan mengalaminya, membawanya di hadapan Engkau,
Kiranya itu justru menuntun kami kepada iman yang lebih dalam. Dan saat ini Allah, ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, kiranya Engkau bekerja di dalam setiap kami lewat Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti celik akan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami pada pagi ini. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kelemahannya, supaya boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dengan benar. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk semua. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas rangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Bangsa itu mengerikan dan menakutkan. Merekalah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala di malam hari. Pasukan berkudanya berderap-derap, pasukan berkudanya datang dari jauh, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja moohnya, penguasa menjadi tertawanya. Ia menertawakan tiap berkubu, membuat dan merebut. Mereka lalu melesat seperti angin dan bergerak terus. Mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan yang tiada bersalah dan yang tidak akan pernah kita kepada kesalahan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam berhadapan dengan situasi-situasi hal-hal yang membingungkan, disorientasi rohani, maka dari bagian yang kita baca ini, ya, ada 3 hal yang saya mau bagikan di dalam pagi hari ini bersama kita renungkan. Yang pertama, kita perlu mencari perspektif Allah, mengejar perspektif Allah. Boleh next Kak? Ya. Yang kedua, kita perlu mempercayai providensi Allah. Yang ketiga, kita perlu merengkuh paradoks ilahi itu, saudara. Ya, jadi divine perspective, divine providence, dan yang terakhir itu divine paradox. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Nah, di tengah-tengah segala pertanyaan Habakuk, berapa lama lagi Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Dan kita perhatikan bagaimana Tuhan memberikan jawabannya, saudara. Apa jawaban yang Tuhan kasih? Di dalam ayat 5 dikatakan di sana, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Ada 4 kata kerja yang muncul di sana. Lihatlah, perhatikanlah, terheran-heranlah, tercenganglah. Habakuk. Nah, ini penting saudaraku. Ya, ini satu perintah, ya, satu panggilan, ajakan dari Tuhan, tapi bukan sekadar ajakan yang boleh enggak, boleh iya, saudara. Itu summon gitu ya, satu perintah sebenarnya. Ya, ayo Habakuk, lihat, perhatikan, ya, dan jadilah tercengang, jadilah kaget gitu, heran kamu. Ini satu ajakan perintah dari Tuhan agar Habakuk mengalami perubahan cara pandang, cara melihat. Saudara perhatikan di dalam bagian sebelumnya, minggu lalu kita bahas, Habakuk dia bilang gitu, Tuhan, kenapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ya, aku melihat kelaliman, aniaya, kekerasan ada di depan mataku. Ya, perbantan dan pertikaian menjadi-jadi, ini semua yang aku lihat loh Tuhan. Nah, jadi fokusnya itu kepada tadi ya, kekerasan, aniaya, perbantan, pertikaian di
Yehuda di Yerusalem, di mana keadilan ditukar balikan dan segala macam yang keji, seakan-akan Tuhan tidak melakukan apapun di tengah itu semua. Dan jawaban Tuhan mengejutkan, saudara. Tuhan malah nggak kasih tahu berapa lama lagi, Tuhan juga nggak kasih tahu kenapanya, ya. Tuhan justru ajak gitu, Habakuk, ayo lihat, perhatikan, dan jadilah tercengang dan terheran-heran. Dan ini seolah Tuhan bilang bahwa Habakuk, masalahmu bukan cuma apa yang engkau lihat, tapi bagaimana kamu melihatnya. Ya, the problem is not only what you see, but how you see it. Tuhan berkata di sana, lihatlah di antara bangsa-bangsa. Tuhan menggeser fokus Habakuk dan juga setiap umatnya, ya, dari Yehuda, dari tempat yang kecil itu kepada bangsa-bangsa, kepada nations. Dari krisis lokal kepada panggung dunia, saudara. Jadi tempat yang kecil dalam satu peta kepada keseluruhan peta. Ya, yang Habakuk lihat cuma satu pohon, sementara Tuhan sekarang ajak, yuk kita lihat hutannya. Big picture-nya. Habakuk melihat kekacauan di dalam negeri Yehuda. Tuhan melihat pergerakan bangsa-bangsa. Habakuk hanya bisa melihat hukum yang lumpuh di tanah Yehuda. Tetapi Tuhan, dia sedang melihat, mengawasi sejarah dunia. Saudara, Allah, dia bukan hanya Allah atas kehidupan personal pribadi kita. Dia bukan Tuhan yang melulu hanya soal relasi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kota kita, negara kita. Dia adalah Tuhan atas bangsa-bangsa, Tuhan atas semesta, Tuhan atas sejarah. Seringkali saudara, waktu mengalami penderitaan, waktu mengalami kesusahan, mengalami tantangan, yang terjadi adalah kita zoom in. Mata kita cuma bisa lihat itu. Apa yang membuat hati kita terasa sakit, apa yang membuat kita bingung. Kita kehilangan perspektif yang besar. Kita seperti saudara ya, waktu lihat satu lukisan, nah yang kita lihat terlalu dekat tuh. Ya kita lihatnya itu kayak pakai mikroskop. Wah ini apa ini, jelek sekali. Ya ini coret-coret yang gitu. Nah waktu Tuhan bilang kepada Habakuk, ayo sekarang kamu lihatnya tahu dekat, mundur dong. Ya 5-10 langkah mundur. Ya, supaya kau lihat yang besar. Nah saudara, waktu kita tahu dekat ya, 1 piksel langsung di situ. Ini jelek sekali. Tapi kalau kita mundur lebih jauh saudara, baru kita bisa lukisan yang besarnya. Ya wah, tadi saya lihat ternyata itu rumput yang di zoom in gitu ya, di pojok kanan bawah. Dan yang Tuhan lihat, yang Tuhan sedang garis warnai, Tuhan sedang kerjakan dalam lukisan yang indah. Nah seringkali saudara kita tidak bisa lihat itu. Jadi yang Tuhan katakan ini, lihat lebih luas, lihat lebih jauh, lihat apa yang aku sedang kerjakan. Kata Tuhan saudara di sana, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan cenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu. Ini penting saudaraku. Tadi Habakuk dia berseru, Tuhan, kok aku sudah berseru engkau gak dengar? Kok engkau tidak menyelamatkan? Kenapa ya Tuhan? Ya. Yang tendensi daripada Habakuk, dia bilang, Tuhan, kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak melakukan apapun? Nah, tetapi di sini Tuhan bilang, aku akan melakukan sesuatu. Ini deklarasi aktivitas ilahi. Dan yang mengatakan Tuhan yang tidak mencela-mencela, saudara. Tuhan yang perkataannya itu bisa dipegang, yang adalah iya dan amin. Yang perkataannya itu adalah kebenaran. Dia juga adalah Tuhan yang penuh kuasa perkataannya. Ketika dia mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Tuhan bilang, aku akan melakukan sesuatu. Saudara, kita
di sini kita melihat bahwa masalah terbesar Habakuk bukan kekerasan di tanah Yehuda, apa yang dilihat oleh mata. Masalahnya adalah persepsi. Kalau Tuhan itu diam, kalau Tuhan itu lagi nggak ngapa-ngapain, Tuhan lagi nyantai-nyantai. Masalahnya adalah dia bisa melihat Tuhan sebenarnya melakukan sesuatu, dan di sini Tuhan menghantam yang keliru itu. Saudara, Allah tidak diam, Allah tidak tertidur, Allah tidak kehilangan kendali. Itu yang sedang Tuhan serukan di sini. Habakuk nggak diam. Habakuk, aku tidak tertidur loh. Aku bukan tidak peduli loh. Habakuk, aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu. Ya, pertanyaan Habakuk, berapa lama lagi ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Ya, Tuhan jawabnya pada zamanmu gitu. Kapan Tuhan? Ya pada zamanmu aja gitu. Saudara, jadwalnya Tuhan berbeda dengan jadwal kita. Kita sering mengukur Tuhan bekerja dari cepat tidaknya keinginan kita itu dipenuhi. Ya hari ini saya jawab, Tuhan saya kepengen ini dan itu. Saya pengen pasangan gitu dengan spek artis Korea misalnya. Ya. Besoknya kemudian tidak terkabul. Oh berarti Tuhan tidak bekerja. Doa saya tidak terjawab. Nah seringkali saudara mengukur aktivitas dari cepat tidaknya doa kita itu terjawab. Kalau enggak cepat terkabul, akhirnya kita simpul, oh oke, berarti Tuhan bekerja nih, Tuhan tidak ada tindakannya. Tetapi Allah bekerja di dalam skala waktu yang berbeda saudara, dengan schedule yang berbeda. Bahkan saudara, kerja Allah itu, ya Tuhan tambahin loh di sana. Dia bilang di dalam paling terakhir, yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Yang kalau diceritakan kamu percaya. Artinya kalau aku jelaskan sepenuhnya, kamu pun tetap akan sulit menerima. Bukan karena aku nggak bekerja, tapi karena cara kerjaku melampaui kategori berpikirmu, melampaui logikamu. Perspektif Allah tidak hanya lebih luas, saudara, tapi juga lebih tinggi. Di dalam Yesaya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jelaskan pun tetap nggak akan ngerti gitu. Itu cara kerja. Jadi saudara, waktu Tuhan memberikan perintah, lihatlah, perhatikanlah, terheran-heranlah, tercenganglah. Ini juga satu panggilan untuk merendahkan hati. Habakuk harus mengakui kalau dia nggak bisa lihat segalanya, dia bisa mengerti segalanya. Dan ini satu tantangan bagi kita semua, saudara. Kita lebih sering maunya itu jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Kita mau solusi yang sesuai dengan cara berpikir kita. Maunya jawaban yang sesuai dengan untungnya kita. Tetapi cara kerja Tuhan tidak sama dengan itu semua, saudara. Dan Allah, dia tidak berkewajiban menyesuaikan jadwalnya, rencananya, kemauannya sesuai maunya kita. Karena dia adalah Tuhan, kita bukan Tuhan, saudara. Saudara, mencari perspektif ilahi, di situ mengingatkan bahwa kita ada ciptaan, dia pencipta. Kita adalah hamba Tuhan. Kita terbatas, dia terbatas. Kita hanya bisa potongan-potongan kecil, tapi Tuhan dia melihat gambar besarnya secara keseluruhan. Tapi saudara, Tuhan memanggil agar kita melihat yang lebih luas ini. Bukan berarti ya udahlah, ya saya pas terserah gitu. Tapi kita belajar untuk percaya berserah. Pasrah terserah itu beda dengan percaya berserah, saudara. Pasrah terserah itu peduli, ya udahlah terjadi apa yang terjadi ya whatever gitu. Tapi percaya adalah meskipun saya kayaknya nggak mengerti nih apa yang sedang terjadi, kepingan-kepingannya belum tampak, tapi saya percaya Tuhan tidak akan salah, Tuhan tidak akan keliru. Nah itu saya berserah, saudara. Tapi kalau pasrah terserah ya udahlah terserah, nggak mau tahu gitu, nggak peduli. Ya, saudara, apa relevansi ini semua buat kita? Hari ini bisa kita bergumul dengan ketidakadilan sosial.
Bisa jadi kita bergumul dengan pemerintahan yang tidak benar. Bisa jadi kita mungkin secara pribadi dan keluarga kita ada krisis secara finansial, ekonomi yang tidak berkesudahan. Ada penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada pergumulan mental, emosional, relasional yang tak pernah berhenti kita alami. Dan kita seringkali bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan di mana Engkau? Kenapa ini terjadi Tuhan? Saudara, Habakuk di sini ketika kita membaca, dia memberikan jawabannya pada kita bahwa Tuhan dia sedang bekerja, dia akan melakukan sesuatu. Dia tidak tinggal diam. Mungkin kita belum hasil akhirnya, mungkin kita juga belum menangkap maksud. Tetapi saudara, di sini yang diajar pada kita adalah melangkah. Langkah pertama yaitu kita langkah pertama yaitu mengerti bahwa Tuhan itu dia yang pegang kendali, dia tidak diam, dia akan melakukan sesuatu. Ada tangan yang menguasai sejarah dan juga bangsa-bangsa. Itu tangan Allah. Saudara, sebelum kita tanya lebih jauh mengenai apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang perlu kita perjelas dulu adalah siapa Tuhan? Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan atas bangsa-bangsa, dia adalah Tuhan atas sejarah, Alfa dan Omega, Tuhan atas zaman dahulu, zaman kita dan juga zaman yang akan datang. Dan dia berkata, aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu. Itu yang pertama saudara, kita diajak untuk mencari perspektif Allah, perspektif ilahi. Dan yang kedua, kita lihat bahwa kita diajar juga untuk mempercayai providensia Allah. So, di sini katakan bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang akan membuat tercengang-cengang dan terheran-heran. Tetapi apa yang akan Tuhan lakukan? Apa persisnya yang akan lakukan itu? Kenapa hal itu akan membuat terheran dan tercengang? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim. Saudara, yang dimaksudkan orang Kasdim itu adalah orang Babel. Jadi Kasdim itu adalah nama lain dari bangsa Babel. Sama seperti orang Minasa, orang Manado disebutnya itu orang Kawanua gitu. Ya, istilah lainnya. Nah, saudara, bangsa Babel ini adalah rising power gitu ya, satu kuasa baru yang sedang bangkit di wilayah timur dekat kuno itu. Di abad 7 sebelum Masehi. Hanya di dalam jangka waktu 100 tahun kurang mereka menggeser. Dan di bawah pimpinan Nebukadnezar, ini bangsa yang serem. Ya, punya kuasa militer yang brutal dan kenal ampun. Mereka menaklukkan, merampas dan membajak. Saudara, perhatikan di sana gambaran yang Tuhan berikan mengenai bangsa Babel ini. Mereka bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang milik mereka. Bukan bangsa yang netral, saudara. Ya, udah kuat, mereka ekspansion, imperialistik gitu. Ya, pergi kemana-mana untuk menjajah. Kalau Anda jadi bangsa yang kuat tapi netral, ya sudahlah, juga nggak akan takut, saudara. Tapi kalau Anda bangsa yang besar dan kemudian mau caplok tanah orang, nah itu ngeri, saudara. Jadi ini bangsa yang keras dan berangasan, kuat tapi tidak netral. Mereka akan pergi mencari-cari bagaimana supaya memperkaya diri, melakukan wilayahnya. Lalu yang ketujuh, itu mengerikan dan menakutkan. Mereka lah yang memutuskan keadilan dan kehormatan sendiri. Artinya apa, saudara? Ini bangsa yang suka-suka dia. Dia tidak tunduk pada hukum eksternal. Enggak ada tuh ikut HAM ya, konvensi Jenewa dan segala macam gitu. Jadi suka-suka dia. Mereka yang menentukan keadilan dan kehormatannya sendiri. Apa yang adil menurut mereka, apa yang terhormat menurut mereka. Ini bangsa yang suka-suka mereka. Lalu mereka bangsa yang superior secara militer. Kudanya cepat daripada macan, lebih ganas daripada serigala malam hari. Berkudanya berderap-derap. Pasukan kudanya datang dari terbang seperti Raja Wali yang menyambar mata. Saudara,
kavaleri yang berkuda itu seperti tank di zaman hari ini. Anda punya banyak kuda dan kereta kudanya makin kuat, itulah penguasa di zaman itu. Dan memiliki superioritas secara militer. Dan perhatikan ayat 9 digambarkan selanjutnya, mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Tadi itu yang dikomplain Habakuk gitu. Aku melihat kekerasan, Tuhan sekarang malah kirim gitu Babel yang datang melakukan kekerasan. Tuhan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Mengumpulkan tawanan seperti pasir. Ironis saudara. Ya, Abraham dijanji keturunannya itu seperti pasir banyaknya, seperti bintang di pasir di laut, simbol berkat. Tetapi sekarang gambaran metafor pasir dipakai untuk justru menunjukkan besarnya jumlah tawanan, jumlah korban. Ayat yang ke-10, raja-raja dicemoohnya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ia menertawakan tiap kota berkubu, membuat timbunan tanah dan merebutnya. Ini bangsa yang sombong, saudara. Ya, wah kalian mah cuma bangsa kecil, ecek-ecek gitu. Ya, tinggal saya injak langsung hancur kamu. Ya, jadi mereka arogan, saudara. Itu sebabnya Babel nanti terus-menerus di dalam Alkitab menjadi simbol kerajaan manusia yang meninggikan diri, melawan Allah, sombong. Saudara, mengejutkan. Allah berkata di dalam ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim. Aku akan membangkitkan Babel. Bayangkan kalau seandainya kita orang Eropa atau orang Yahudi di Eropa tahun 40-an, terus kita dengar, aku akan membangkitkan Nazi. Ya. Atau di Syria kita mendengar, aku akan membangkitkan ISIS. Atau di Afghanistan, aku akan membangkitkan Taliban. Saudara, betapa terkejut, terguncang, dan tidak masuk akal kita itu semua. Bagaimana mungkin Allah memakai orang Kasdim sebagai alat Dia? Disinilah saudara kita berhadapan dengan doktrin providensia itu. Bahwa Allah itu Dia menciptain dunia, tapi Dia juga mengatur, Dia mengelola, Dia memimpin, Dia mengarahkan segala sesuatu yang terjadi supaya mencapai maksud Dia, mencapai tujuan Dia, mencapai kehendaknya Dia. Providensia berarti apapun yang terjadi di dunia ini dalam sejarah itu tidak berdiri sendiri, itu tidak di luar kontrol Allah. Tidak ada kerajaan yang muncul begitu saja, saudara. Tidak ada pergeseran kekuasaan yang terjadi di luar kuasa dan izin dari Allah. Tuhan tahu persis siapa Babel, dan Tuhan Dia bilang, aku akan membangkitkan mereka. Saudara, providensia Allah seringkali enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita sering membayangkan kalau Allah berbuat itu seperti jalan Kudus. Enggak ada hal-hal yang bikin kita itu tidak nyaman gitu. Tapi di Alkitab providensia Allah justru seringkali berjalan lewat jalan yang kasar, saudara. Ya, penuh batu, penuh liku, jatuh bangun gitu. Providensia Allah tampak justru lewat jalan yang mulus. Kita ingat mungkin Yusuf yang dijual sebagai budak kerja di Mesir. Tapi itu part daripada rencana Allah di belakang itu semua. Allah yang mengirim dia ke Mesir. Atau kita ingat Israel tindas di Mesir, tapi yang menempatkan di sana bagian daripada anaknya. Kalau kita ingat mengenai bangsa Yehuda yang akan dibuang, itu semua bagian daripada rencana, tidak di luar daripada kendali Allah. Dan di saudara, mari kita coba bawa lebih personal untuk kehidupan kita masing-masing.
Bagaimana kalau seandainya krisis yang mengguncang hidup kita, kegagalan yang membuat kita itu betul-betul down, atau yang membuat kita rasa itu rapuh banget, atau tekanan sosial, politik, relasional, konflik tidak berkesudahan. Ternyata itu semua tidak terjadi di luar kendali Allah. Bukan berarti saudara hal-hal itu adalah oke, benar. Enggak saudara. Ya, sama seperti Babel ini bukan berarti mereka oke gitu. Tetapi saudara, yang perlu kita pikirkan ada begini. Babel dia adalah jahat, yang namanya penyakit bukan satu hal yang perlu kita agung-agungkan. Ketidakadilan nggak boleh kita puja, enggak saudara. Tapi yang perlu ada kita percaya providensial Allah, bahwa hal-hal yang seperti itu pun tidak di luar daripada kendali Allah. Ya. Tidak ada peristiwa terlalu besar di luar daripada kuasa Allah. Providensial itu ada doktrin yang memberikan kita rasa penghiburan yang sifatnya itu pahit sekaligus manis. Pahit karena Allah dia mengizinkan hal yang sulit terjadi. Tapi manis saudara, karena kita tahu bahwa itu semua terjadi ada tujuannya, ada maknanya. Dan dikatakan kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya hal yang baik, yang buruk, hal yang manis, hal yang pahit. Allah bekerja sesuatu untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Sesuatu tanpa terkecuali saudara. Jadi apa yang terjadi dalam sejarah itu nggak random, nggak acak, nggak ada, bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud saudara. Semuanya itu ada di dalam kendali pada Allah. Dan saudara, mungkin waktu kita merenungkan ini semua, timbul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, yang memakai Babel yang jahat demikian rupa? Bagaimana mungkin Allah bisa rencananya itu sedemikian? Nah, maka di sini kita masuk ke bagian yang ketiga, bahwa kita perlu merengkuh paradoks ilahi itu. Saudara, perhatikan bagaimana gambaran Tuhan di ayat 11 ditutup saudara. Setelah bicara tentang militer yang kuat, yang hebat dan segala macam, tapi diakhiri dengan dikatakan di sana, mereka orang Kasdim itu, orang Babel itu, mereka bersalah karena menunjukkan kekuatannya. Pada akhirnya Tuhan akan evaluasi mereka bersalah. Ada vonis Tuhan, ini yang tidak benar. Ada satu tension saudara yang kita perhatikan di dalam teks ini, bahwa ada manusia jahat, tapi Allah berdamai. Allah memakai orang-orang jahat, tetapi Allah bukanlah pelaku kejahatan. Allah memakai dosa-dosa daripada abang-abangnya si Yusuf, untuk akhirnya Yusuf bisa di Mesir, tapi Allah adalah pelaku kejahatan, saudara. Ya. Salah tetap salah, tetapi yang salah pun bisa dipakai untuk melayani rencananya, maksudnya. Di ayat 6 Tuhan bilang membangkitkan orang Kasdim. Di ayat 11 Tuhan bilang mereka bersalah. Dibangkitkan oleh Allah, tetapi tetap bersalah di hadapan Allah. Dipakai sebagai alat, tetap bertanggung jawab atas dosa-dosanya, atas kesalahannya. Saudara, ini bukan dua hal yang kontradiksi. Ya, ini paradoks. Hal yang kelihatannya bertentangan tetapi berjalan bersama-sama. Kedaulatan Allah, tapi juga sekaligus tanggung jawab manusia. Jadi Babel nanti kalau misalnya dihukum sama Tuhan, dia nggak boleh ngomong, oh kami kan alat Tuhan, angkat kami. Enggak, saudara. Tidak bisa membenarkan segala yang mereka lakukan atas nama Tuhan. Tidak. Yang mereka lakukan salah, tetapi di belakang itu Allah memakai kesalahan-kesalahan mereka, keliruan mereka untuk melayani maksud tujuan Dia. Jadi
Ini misteri besar, saudara, paradoks ya, ilahi itu, ya, providensial. Bagaimana Allah bekerja melalui tindakan-tindakan manusia, bahkan tindakan yang jahat sekalipun, tanpa dia menjadi pelaku kejahatan atau pelaku dosa. Dan saudara, waktu kita membaca bagian ini, ya, maka kita ditunjukkan bahwa kekuatan yang paling brutal dalam sejarah pun tidak ada di luar daripada kendali, kuasa, kontrol daripada Allah. Dan teks ini juga memberikan penghiburan bagi kita semua bahwa Babel pun akan dihakimi. Kejahatan tidak pernah menjadi kata akhir. Kejahatan tidak akan pernah menjadi final, saudara. Ya, kisah tamatnya itu ternyata kejahatan yang menang. Kejahatan pun pasti akan dapat penghakiman daripada Tuhan. Dan saudara, paradoks ini bisa jadi tidak sepenuhnya akan terpecahkan oleh benak kita terbatas ini. Ya, tapi iman kita ada iman yang merengkuh, embracing divine paradox. Ya, meyakini bahwa Allah dia yang pegang kendali. Dia mengendalikan segalanya, kebaikan setiap kita. Saudaraku, bisa jadi kita sedang melihat hal-hal yang mencengangkan atau mengherankan buat kita. Bisa jadi mengalami situasi yang tidak masuk akal. Ada rekan-rekan yang memulai tahun ini, tahun baru, ya, baru jalan beberapa bulan, kehilangan orang-orang yang dikasih. Ada yang mungkin mengalami depresi yang tidak berkesudahan, tekanan batin yang tiap hari gelap semuanya. Atau kita bisa jadi sepertinya terus mengalami, ya, ada dalam satu sistem situasi yang tidak adil. Ya, atau kita kerja keras tapi seakan tidak dihargai. Kita, saudara, dalam semua itu bisa bertanya, kita bisa meratap dan menatap seperti Habakuk, ya, berapa lama lagi Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan bisa jadi Tuhan belum memberikan penjelasannya, tapi dia memberikan satu kepastian dari firman-Nya bahwa dia bekerja, dia tidak tinggal diam. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa badai. Tapi satu hal bisa kita pegang, bahwa badai pun ada di dalam kendali, dipegang oleh Dia. Seperti Habakuk bisa jadi belum melihat endingnya, saudara, ending kisah. Kita belum bisa lihat lukisan akhirnya. Ya, kita mungkin masih tetap tidak mengerti, bingung, dipenuhi dengan pertanyaan. Tetapi kita perlu mendengar firman Tuhan yang berkata, aku akan melakukan sesuatu yang tidak kamu percayai. Kalaupun aku jelasin, kamu tetap tidak akan percaya. Dan saudara, di dalam itu semua, ya, kita perlu mengarahkan mata iman kita kepada hal yang lebih besar, yang lebih mengguncang, lebih mencengangkan, lebih paradoksal, yang baru bisa memberikan keteduhan bagi kita. Yaitu, saudara, waktu kita memandang kepada salib Tuhan. Di sanalah paradoks yang enggak terjelaskan, saudara, oleh kita. Bagaimana mungkin kejahatan terbesar manusia menyalibkan anak Allah, tapi pada saat yang sama Allah memakai itu untuk menggenapi rencana keselamatannya. Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus itu bukan di luar rencana Allah. Tentara yang menunjukkan kekejaman yang tidak ada tarangnya itu bukan tidak membuat Allah kaget, saudara. Ketika Sanhedrin, Pilatus, Herodes memberikan pengadilan yang tidak adil, itu bukan tanda Allah itu gagal, tidak. Semua itu dosa manusia, tetapi Tuhan mengontrol, memakainya untuk menggenapi rencana Dia. Dari kekacauan lahir keselamatan, dari ketidakadilan lahir pembenaran, justification. Dari kematian sang anak Allah ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya.
Saudara, kalau Allah dia bisa memakai salib, simbol kekejaman, ketidakadilan yang terbesar, yang membuat sejuta tanya dalam diri kita. Kalau Allah bisa memakai itu, mengubahkan itu, untuk melayani maksud tujuannya, bagi keselamatan umatnya, maka saudara, hal-hal yang lebih kecil dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita rasanya sedih, membuat kita tertekan, membuat kita sepertinya semuanya gelap, percayalah bahwa Tuhan pun bisa memakai itu semua untuk melayani maksudnya, tujuan yang besar itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita tunduk kepala. Apa yang menjadi respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama pada pagi? Ada hal-hal saudara yang mau kita doakan kepada Tuhan, mau kita suarakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Dia. Tuhan, kami mungkin pada pagi ini datang beribadah dengan juta pertanyaan. Kami mungkin pernah merasa atau bahkan saat ini merasa seakan-akan Engkau diam. Tapi biarlah Tuhan, pada pagi ini kami dituntun untuk melihat perspektif-Mu, untuk mempercayai potensi-Mu, dan untuk merengkuh paradoks. Ajar kami untuk melihat bahwa Engkau Allah yang tidak diam. Engkau bukan Tuhan yang lalai. Dan ajar kami untuk terus berpegang pada satu kebenaran, bahwa Engkau bukan Tuhan yang lepas kendali. Segala sesuatu ada di dalam pengaturan, ada dalam rencana-Mu, ada dalam kontrol-Mu. Dan Engkau hidup kami aman di dalam penjagaan. Karena itu ya Tuhan, biarlah saat ini ketika kami mungkin mata kami kabur karena segala air mata kami, karena kami zoom in dengan masa kami, biarlah pada hari ini dalam ibadah ini dan seterusnya mata kami ditarik untuk memandang kepada salib Kristus, melihat apa yang Engkau kerjakan di sana ya Tuhan, untuk mendengar kebaikan, keselamatan bagi kami semua. Dan itu yang kiranya memberikan hiburan, penguatan bagi kami untuk melewati masa gelap dalam kehidupan kami. Dengar doa kami Tuhan yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, di dalam penghujung ibadah kita ini, kita akan menyanyikan lagu respons yang digubah oleh William Cooper. Dia adalah seorang pujangga yang banyak bikin puisi. Saudara, William Cooper ini hidupnya itu sepertinya kalau boleh diringkas dengan satu kata adalah sedih, ya. Dia 7 bersaudara, 2 saudara, ya. Dari sejak kecil